Inilah 10 mode tempur terkuat di solo leveling. Seperti yang kita ketahui, di manhwa juga novel solo leveling, setiap petarung terkuat memiliki perubahan yang dinamakan spiritual body transformation atau body transformation saja. Perubahan ini biasanya memberikan atribut lebih kepada penggunanya atau penambahan stats yang membuat penggunanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kemampuan berlebih yang membuat pengguna transformasi ini menjadi jauh lebih kuat di dalam pertarungan ketika melawan musuh-musuh mereka. Berikut ini adalah 10 transformasi terkuat di solo leveling. Mari kita mulai dari posisi terendah dengan di nomor 10. 10. Shadow Armor Sang Suho. Di antara seluruh mode perubahan yang terjadi di solo leveling dan solo leveling Ragnarok, Sang Suho adalah mungkin yang terlemah di daftar ini. Transformasi Sang Suho yang paling menonjol sekarang ini adalah dua transformasi yang Sang Suho miliki. Pertama yaitu kemampuannya untuk berubah ke bentuk Beast Monarch, di mana Sang Suho melakukan transformasi dengan menggabungkan dirinya bersama dengan Grey dan akhirnya mampu merubah rupa dan wujudnya yang membuat rambutnya menjadi putih dan berdiri. Kemampuan ini pada dasarnya tidak hanya merubah rambut putihnya, namun juga merubah stat beserta kekuatannya. Juga wujud tempur inilah yang seringkali Sang Suho pakai. Wujud ini tidak hanya meningkatkan kekuatan Sang Suho hingga berkali-kali lipat, namun juga wujud ini membuat Sang Suho mampu mempertajam indranya sehingga kemampuan deteksinya meningkat secara tajam. Namun di chapter terbaru yaitu chapter 41 manhwa dari solo leveling Ragnarok, kita akhirnya diperlihatkan wujud transformasi kedua dari Sang Suho, yaitu wujud yang dikenal sebagai Shadow Change atau transformasi bayangan. Mulanya menggunakan transformasi atau perubahan bayangan, Sang Suho biasanya hanya melapisi sebagian kecil tubuhnya seperti misalnya wajahnya atau juga tangannya, sehingga tujuan dirinya memakai bayangan ini lebih untuk menyembunyikan identitasnya. Namun akhirnya di chapter 41 dirinya menggunakan kemampuan Shadow Armor-nya untuk meningkatkan kekuatannya. Kemampuan Shadow Armor ini akhirnya tidak hanya digunakan untuk melapisi wajahnya seperti sebelumnya, namun digunakan untuk melapisi hampir sepertiga badan dan juga tangannya. Tidak hanya itu, dikarenakan tangannya juga dilapisi oleh Demon Striker-nya Ezreal, maka tangannya juga kemudian berubah warna menjadi warna merah. Meskipun begitu, kemampuan khusus dari Shadow Armor ini bukanlah peningkatan kekuatan, namun transfer skill di mana tentara bayangan dari Sang Suho juga mampu menggunakan Demon Strike-nya Sang Suho, membuat tentu saja musuh yang dihadapi Sang Suho akhirnya juga mesti waspada, dikarenakan Sang Suho sekarang bisa mentransfer salah satu bentuk kekuatan pewaris monarknya ke tentara bayangannya. 9. Harimau Putih Baekhyunho. Wujud harimau putih dari Baekhyunho adalah salah satu bentuk transformasi terkuat yang muncul di solo leveling. Kemampuan ini membuat Baekhyunho mampu berubah ke wujud manusia harimau putih yang kurang lebih memiliki kemampuan hampir mirip dengan perubahan wujud Sang Suho menjadi Beast Monarch. Dengan kata lain, transformasi harimau putih dari Baekhyunho ini mampu membuat dirinya meningkatkan hampir seluruh stat kekuatan dan kecepatan juga ketahanan tubuh secara drastis, dan tidak hanya itu, namun juga meningkatkan kemampuan deteksinya dikarenakan peningkatan indera yang datang bersama dengan perubahan wujud ini. Salah satu kemampuan yang diperoleh dari perubahan wujud ini adalah kemampuan Baekhyunho untuk menggunakan Eyes of the Beast atau mata dari binatang buas yang membuatnya mampu mengukur kekuatan musuh secara akurat. Nah, dalam perubahan ini Baekhyunho pada dasarnya mampu berubah menjadi dua wujud. Wujud pertama adalah wujud di mana dirinya hanya bisa merubah sebagian tubuhnya menjadi manusia harimau putih. Umumnya hal ini ditandai dengan rambutnya yang berwarna putih dan juga kukunya yang menjadi panjang. Dalam wujud ini, Baekhyunho biasanya menggunakan kuku tersebut sebagai senjata, sehingga jarang sekali Baekhyunho menggunakan senjata lain seperti misalnya pedang ataupun belati. Tidak hanya itu, matanya juga berubah dan ini menunjukkan peningkatan dan ketajaman indera penglihatan yang dirinya miliki dalam wujud ini. Dan wujud selanjutnya tentu saja adalah wujud manusia harimau putihnya, yang wujud ini adalah yang Wong Anime tempatkan di atas wujud Shadow Armor-nya Sang Suho. Dalam wujud ini, tidak hanya Baekhyunho mengalami peningkatan kekuatan dan kemampuan deteksi secara tajam, namun Baekhyunho menjadi lebih brutal dan pada dasarnya bersama dengan Chaehaein menjadi tumpuan garis depan ketika penyerbuan gelombang keempat di Pulau Jeju terjadi. 8. Wujud spiritual Thomas Andre. Wujud spiritual dari Thomas Andre adalah wujud perubahan dari Thomas yang dirinya dapatkan sebagai salah satu dari wadah para ruler. Wujudnya ini dirinya keluarkan pertama kali di manhwa solo leveling, di mana dirinya mesti melawan Sang Jinwoo yang saat itu berusaha menyelamatkan Yu Jinho yang disekap dan disiksa oleh Wang Dongsu. Dalam pertempuran ini, Thomas berubah ke dalam wujud spiritualnya atau spiritual body manifestation miliknya, di mana Thomas Andre pada dasarnya dengan meminjam kekuatan para ruler kemudian menutupi seluruh tubuhnya dengan wujud baru yang lebih mirip monster. Wujud ini seperti wujud-wujud lainnya pada umumnya tentu saja akan memperkuat power, speed, dan tentu saja juga durabilitas.
dikarenakan wujud ini berfungsi seperti armor yang melindungi siapapun yang ada di dalamnya, seperti cangkang telur yang melindungi telur dan putih telur. Inilah sebabnya dalam wujud ini Thomas Andre memiliki wujud seperti monster dengan baju zirah alami yang terbuat dari tanah dan juga bebatuan. Meskipun dalam wujud ini pula Thomas Andre berhasil dikalahkan oleh Sang Jinwoo segera setelah dirinya menggunakan spiritual body manifestation-nya. 7. Spiritual body manifestation Christopher Reed. Christopher Reed adalah salah satu hunter level nasional lainnya selain Thomas Andre yang mampu melakukan spiritual body manifestation. Dirinya menjadi salah satu dari wadah para ruler yang kemudian berhasil dikepung dan disergap oleh para monark dan berhasil dihabisi. Namun meskipun begitu, dirinya adalah salah satu di antara para ruler dan para monark yang berhasil melakukan spiritual body manifestation sama seperti Thomas Andre, dan kemampuannya ini bahkan dianggap sangat langka oleh para monark. Dalam wujud spiritual body manifestation ini, pada dasarnya dirinya tidak hanya meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan juga ketahanan tubuhnya secara signifikan, namun juga dirinya bahkan memiliki kemampuan lainnya yang umumnya tidak dimiliki oleh para wadah ruler lainnya, seperti misalnya kemampuan untuk membuat dirinya menjadi raksasa ketika dirinya berusaha menghajar Beast Monarch Rakan, Insect Monarch Kureisha, dan juga Iron Body Monarch Tarnak. Tidak hanya itu, dalam wujud monster humanoid bermata satunya ini, Christopher Reed memiliki api menyala di sekujur tubuhnya yang menandakan kemampuan api miliknya, yang apinya tersebut tidak bisa dipadamkan ketika digunakan kecuali setelah 14 hunter kelas S turun tangan langsung berusaha untuk memadamkannya. 6. Goblin Besi Tarnak. Tarnak, sang Iron Body Monarch, dikenal sebagai penguasa dari para monster humanoid seperti misalnya Orc, Goblin, dan juga Troll. Normalnya dirinya akan bertarung dalam wujud mirip manusia, yang menandakan kalau dirinya menggunakan tubuh manusia untuk memanifestasikan dirinya di bumi yang diketahui sebagai dunia material. Namun dirinya sama seperti para wadah ruler juga mampu melakukan spiritual body manifestation yang membuatnya akan berada pada wujud sesungguhnya. Dalam wujud ini dirinya akan terlihat seperti hobgoblin raksasa yang tubuhnya dilapisi dengan baju zirah besi, dan ini adalah wujud terkuatnya. Dalam wujudnya ini dirinya akan terlihat menyala dikarenakan api hijau yang mengelilingi tubuhnya. Namun sayangnya di antara para monark ini, Tarnak adalah yang terlemah, sehingga kombinasi dari Belion, Beru, dan Thomas Andre mampu menghabisi dirinya. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan kalau wujud transformasi dari Tarnak adalah salah satu wujud transformasi monark terlemah di daftar ini. 5. Serigala Rakan. Rakan, sang Beast Monarch, adalah penguasa dari para monster jenis beast atau binatang buas, sehingga wajarlah kalau Rakan ini memiliki wujud asli serigala putih sebagai wujud dirinya yang sesungguhnya atau wujud spiritualnya. Dalam wujud manusianya, dirinya terlihat seperti manusia bertubuh kekar dengan bulu monster jenis beast melilit tubuhnya. Namun dalam pertempuran, dirinya akan berubah ke dalam dua jenis wujud, yaitu pertama, jenis serigala raksasa berkaki 4 yang dirinya keluarkan ketika dirinya berperang bersama dengan Baran sang Raja Iblis melawan Shadow Monarch Asbon. Dan wujud keduanya adalah wujud ketika dirinya berubah bentuk menjadi wujud manusia mirip serigala putih ketika dirinya melawan Thomas Andre di Amerika Serikat. Wujud ini pada dasarnya mirip seperti wujud transformasi beastnya Sang Suho dan wujud transformasi manusianya Baekhyunho, namun dengan tingkat kekuatan yang jauh melebihi kedua wujud tempur tersebut, dikarenakan kedua wujud ini paling kuat hanya setingkat hunter kelas S, sedangkan Rakan dalam wujud serigala putih bahkan mampu mengalahkan Thomas yang kita tahu merupakan hunter level nasional terkuat. 4. Silat, mode Mama Muda. Silat, sang Ice Monarch atau sang penguasa es, pada dasarnya muncul dan memanifestasikan dirinya dalam wujudnya yang mirip seperti Ice Elf tua. Namun dalam wujud tempur terkuatnya, dirinya akan menjadi jauh lebih muda dari sebelumnya, dan dalam wujudnya ini dirinya akan menjadi jauh lebih kuat, bertenaga, dan jauh lebih lincah. Tidak hanya itu, kemampuan silat dalam menggunakan sihir es miliknya akan menjadi jauh lebih versatile dan jauh lebih mematikan. Hal ini membuatnya menjadi lebih kuat daripada wujud tuanya, dan tidak diragukan lagi dalam wujudnya ini silat hampir sama kuatnya dengan wujud serigala putihnya Beast Monarch, dan inilah yang membuat silat mampu menghabisi Sang Jinwoo yang saat melawan silat pada dasarnya merupakan hunter terkuat di dunia. 3. Antares mode naga raksasa. Antares seperti yang kita ketahui pada dasarnya adalah raja para monark dan merupakan monark terkuat dan dikenal sebagai Dragon Monarch atau penguasa para naga. Hal ini bukan hanya dikarenakan dirinya memiliki jumlah pasukan naga jutaan yang banyak di antara mereka setara dengan hunter level nasional dan juga hunter kelas S, namun hal ini terjadi dikarenakan kemampuan tempurnya sendiri yang sangat mumpuni. Bahkan setelah Sang Jinwoo memperoleh kekuatan penuh dari Asbon pun, Sang Jinwoo sangat kesulitan melawannya dan hampir tidak bisa menang melawannya jika saja dirinya tidak dibantu oleh para ruler.
Nah, salah satu wujud terkuat Antares adalah mode naga raksasa miliknya. Wujud naga raksasa Antares ini begitu besarnya sehingga bahkan wujudnya jauh lebih besar dari Kamish yang tingginya hampir sama dengan gedung yang ada di Amerika. Pertarungan antara Sang Jinwoo dengan Antares mode naga ini begitu timpang ketika bicara ukuran, sehingga Sang Jinwoo terbang menggunakan tentara Shadow Wyvern miliknya di samping wujud naganya. Sang Jinwoo kelihatan seperti pesawat kecil yang ada di samping kaiju raksasa. Dengan ukurannya yang sangat besar ini, jangankan Monarch, wujud transformasi terkuat mereka mungkin tak akan sanggup untuk melawan Antares. Dalam wujud raksasanya ini, jelas sekali setiap serangannya akan jauh lebih mematikan dari sebelumnya. 2. Antares mode Dragonoid. Antares memiliki mode tempur selanjutnya yang mungkin merupakan wujud tempur terkuat yang mana Sang Jinwoo yang telah mewarisi kekuatan Ashborn pun bahkan tak bisa mengalahkannya. Mode tersebut adalah mode Dragonoid yang diketahui merupakan mode terkuat dari Antares, di mana dalam wujud ini dirinya akan menggunakan pedang, dan tidak hanya itu, dirinya akan menggunakan baju zirah mirip seperti sisik naga dengan wajah yang jauh lebih mirip seperti reptil atau naga, namun dengan tubuh humanoid seukuran manusia berbeda dengan sebelumnya. Salah satu kemampuan yang merepotkan dari Antares di mode ini adalah kemampuannya untuk mengubah salah satu anggota tubuhnya ke dalam mode naga raksasa dan menghajar lawan menggunakan anggota tubuh yang memiliki kekuatan setara naga raksasa tersebut. Pada dasarnya, dalam wujud ini Sang Jinwoo tak bisa mengalahkan Antares dan pada dasarnya mesti menunggu bantuan dari para ruler untuk membantunya mengalahkan Antares yang mengakhiri invasi para monark ke bumi. 1. Sang Jinwoo mode armor bayangan. Sang Jinwoo mode jubah bayangan atau mode shadow armor adalah mode tempur Sang Jinwoo, di mana Sang Jinwoo akan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan bayangan. Dan dalam mode ini, dirinya pada dasarnya sama sekali tidak bisa dilukai oleh siapapun menggunakan serangan fisik atau sihir. Dirinya pertama kali memperoleh wujud ini setelah dirinya bertemu dengan Ashborn ketika dirinya hampir dihabisi oleh para monark, dan ketika dirinya berhasil membangkitkan kekuatan ini, maka serangan para monark tidak lagi mempan kepadanya, namun juga mananya menjadi tak terbatas dan begitu pula kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Sehingga Beast Monarch Rakan langsung melarikan diri ketika mengetahui kalau Sang Jinwoo berhasil mendapatkan kekuatan Ashborn ini. Setelah Sang Jinwoo berhasil mengalahkan dan menghabisi para monark, diketahui kalau dirinya jauh lebih kuat lagi sekarang dari sebelumnya, sehingga bisa kita simpulkan kalau mode zirah bayangannya ini sekarang jauh lebih kuat dari Antares di dalam pertarungan. Nah, bicara kematian para monark termasuk Antares oleh Sang Jinwoo, kalian bisa menonton video berikut ini untuk mengetahui kematian mereka.